bagus. Okey. Dan hari ini kita membicarakan tentang kepimpinan wanita Islam. Kalau tadi doktor dah terangkan tentang current research beliau mengenai kepimpinan wanita di Malaysia, dan juga kalau korang nak tahu, doktor juga pernah menziarahi ataupun pergi ke Institute of Ethnic Studies kita di UKM. Okey, dan kita nak tanya juga doktor, adakah pemimpin wanita dikategorikan untuk memimpin wanita lain, atau secara umum contohnya seperti menjadi imam ataupun kepada masyarakat, ataupun sekadar memimpin wanita untuk ke arah tertentu? Apa pendapat doktor? Okey. Memang pertanyaan penting itu. Ya. Biar saya jelaskan sedikit tentang konsep atau istilah kepimpinan itu. Okey, Ya. betul. Seharusnya ada saya jelas juga tentang definisi itu, apa untuk saya arti kepimpinan. Okey. Apa persis saya sedang menyelidik. Okey. Kalau kepimpinan agama, memang yang sangat menarik kepimpinan rituals yang tertentu. Kalau misalnya dalam agama Islam, memang satu ritual yang mungkin paling penting, sangat penting itu salat, ya. Seharusnya tiap orang Muslim salat 5 kali. Jadi untuk dan apalagi yang paling baik atau yang paling bagus untuk salat berjemaah. Betul. Jadi untuk seorang memimpin salat, memang kebanyakan orang Muslim percaya cuma seorang laki-laki boleh jadi imam. Iya, betul. Okey. Sudah pernah ada percubaan orang perempuan untuk mengubah untuk wanita untuk memimpin salat jemaah, ya, yang campur laki-laki perempuan. Misalnya Aminah Wadud, seorang terkenal di Malaysia juga kerana dulu dia terlibat dengan Sisters in Islam. Betul. Dia pernah memimpin salat untuk laki-laki dan untuk perempuan juga, atau dia menyampaikan khotbah di Cape Town, di South Africa. Tapi itu sesuatu yang sangat kontroversial. Betul. Untuk memang kebanyakan besar di dunia Muslim, kebanyakan besar orang Muslim percaya memang tak boleh. Tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan. Hukum tidak membolehkan. Yang penting untuk saya, saya tentu saya tertarik dengan isu seperti itu. Sesuatu yang penting untuk saya, tapi yang penting juga untuk saya. Saya tidak mau mengurangkan konsep kepimpinan untuk kepimpinan ritual saja. Kalau kaum laki-laki atau kaum wanita, siapa saja, cara seorang untuk memandu dia, untuk kasih guidance, religious guidance, akan cari di ruang ritual, tapi juga di tempat lain, ya. Jadi untuk saya konsep yang mungkin lebih sesuai itu otoritas. Orang yang punya ilmu, yang bisa bagi ilmu atau bisa share ilmu itu di mana saja. Untuk misalnya kalau di Malaysia, kebanyakan orang tidak setuju dengan seorang wanita sebagai imam. Tapi untuk jadi seorang pendakwah, memang tidak ada masalah. Untuk menceramah tidak ada masalah. Untuk mendidik tidak ada masalah. Di Malaysia ada banyak ustazah, pendakwah muslimat yang menceramah di masjid, di surau, di dewan, atau di ruang kuliah, di mana aja. Dia boleh menceramah terhadap orang laki-laki dan perempuan dua-duanya. Tidak kalau pergi ke event atau ke ceramah, mungkin kebanyakan orang wanita, terutama kalau ada seorang pendakwah wanita. Tapi hukum tidak melarang dia untuk menceramah untuk laki-laki dan wanita dua-duanya. Jadi itu sesuatu penting. Kalau penyelidikan saya tentang kepimpinan itu tidak tentang peranan imam saja, tapi tentang peranan pendakwa penceramah, tentang profesor agama di bidang Islamic Studies atau bidang agama di university, tentang misalnya peranan peguam syariah, tentang motivator yang ada di TV, tentang pengurus atau
pemimpin organisation Okey. atau organisation kelompok dakwah. Okey. Jadi di macam-macam tempat ada terdapat orang pemimpin wanita, ya. Okey, tapi kebanyakannya kalau doktor sendiri lihat, kalau nak compare dengan yang dulu, sekarang ni dilihat pemimpin wanita lebih berani untuk masuk ke televisyen, di radio station. Kalau dulu jarang kita lihat ustazah ataupun pemimpin-pemimpin wanita ni bercakap secara terbuka. Jadi adakah pendapat doktor ini adalah sesuatu yang sihat ataupun sesuatu yang bagus untuk dilihat? Pendapat saya mungkin kurang penting. Yang penting pendapat orang di sini. Kalau untuk saya memang sehat sekali. Kalau ada banyak perempuan yang pergi ke dewan atau ke surau atau belajar tentang agama, untuk kaum wanita baik sekali kalau ada perempuan yang lain yang bisa didik dia. Dan itu juga kalau saya cakap dengan orang di sini tentang topik ini, penonton atau pendengar, banyak perempuan memang bilang untuk saya seharusnya ada juga pendakwa muslimah, betul. Karena mereka lebih pandai untuk cakap tentang isu-isu wanita. Betul. Terus untuk menyampaikan message atau menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai untuk orang wanita. Tapi banyak laki-laki juga. Mungkin adakah mereka lebih selesa wanita dengan wanita? Banyak orang memang lebih selesa begitu bilang itu. Okey, dan kejap lagi kita akan tanya lagi soalan dengan Dr. David Cruz. Kalau korang ada pertanyaan ataupun korang ada pendapat juga, korang boleh kongsikan di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.